Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden. Kepentingan umum harus didahulukan, yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini. Tidak pernah dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar. Mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat, ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan. Karena keahliannya, mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi, dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Kalau saya, memang makin lama makin membingungkan. Jadi gini, Bang Hotman, awal-awal standpoint saya tetap sama. Terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, asli itu. Nah, tapi kan UGM tidak pernah memperlihatkan yang mana yang asli, yang mana yang bukan. Ya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa ya Jokowi kuliah, Jokowi lulus gitu ya. Jadi, nah sekarang kan pertanyaannya, ijazah yang ada di KPU itu adalah ijazah yang dikeluarkan UGM atau bukan? Kira-kira demikian lah ya. Tapi memang makin kesini itu orang makin nggak percaya loh. Jadi nggak percaya apa? Bang Rifai bahwa nggak percaya apa? Bahwa ini tuh ijazahnya asli gitu. Makin nggak percaya, kenapa? Ya karena lama betul. Hah? Lama betul case-nya. Makin lama, jadi gini. Udah 4 tahun ini. Ini sebetulnya merugikan Pak Jokowi Ya. dari sisi trust publik ya. Ya. Kalau dari sisi popularitas ya namanya terus-terusan ada lah. Diomongin lagi Jokowi lagi. Ya. Tapi kalau kemudian pada hari ini pertanyaannya adalah ini asli atau tidak, saya terus terang nggak ngerti. Tapi kalau untuk trust, ini merugikan Pak Jokowi. Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Rakyat tidak ada pantas turun di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur?
Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, jawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo. Lah makanya kamu juga jangan mundur saja. Kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang Oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. 2 truk Bodoh. bawa ke rumah kamu Bodoh. di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Tidak ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga kudet kata-kata. banget. Ada bawa Bodoh, panci, Bang. Nggak ya ada kan? itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, Bodoh banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang bodoh, ini bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak usah. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Bodoh, Mas. Tetap bersama Itu ada kami. putusan. Ya, ini apa namanya hal yang menarik ya. Saya udah banyak bahas ini teman-teman sebetulnya, tapi saya ingin sekali membaca komentar sekaligus menanggapi ya. Kita coba ulas satu persatu di sini. Ngurusin ijazah Jokowi saja nggak selesai-selesai, apalagi ngurus negara tambah amburadul bro. Nah ini soal ijazah saja lamanya luar minta ampun gitu ya, luar biasa. Tetapi kalau kita melihat prosesnya memang udah diproses, tapi cenderung berbelit-belit, cenderung lama kan begitu. Nah tentu memang kalau ngurusin ijazah saja nggak kelar-kelar, bagaimana mengurus negara sebesar ini kan kira-kira begitu ya. Ya amburadul lah gitu katanya nih oleh si Soh Bultak ya. Betul-betul ya, betul sekali doang katanya. Listio orang Owi, Ova dibayar Owi, Wowo dimenangkan manipulasi sama Owi. Jadi selama 3 manusia itu masih menjabat, jangan berharap kepalsuan Owi terbongkar. Nah jadi banyak menduga bahwa ini ada kong kali kong tertentu yang kemudian berupaya untuk membenarkan bahwa Jokowi ijazahnya asli. Padahal seperti dugaan itu ijazahnya palsu. Nah itu kan dugaan-dugaan yang beredar di banyak komentar saya baca. Nah tetapi bahwa kebenarannya kita belum tahu. Ya karena sudah masuk ranah hukum ya tentu memang ya kita nanti ya akan mendengar hasil dari putusan pengadilan begitu. Dan harapan kita secepatnya. Dari dulu sih saya berharap secepatnya, tapi nggak cepat-cepat juga, lama sekali, setahun lebih. Nah jadi seperti Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan. Ya jadi memang betul kalau Listio Sigit orangnya Pak Jokowi juga itu katanya. Ya, Ova Emilia juga waktu jadi rektor UGM kan apa namanya ya teman-teman tahu lah itu ya. Pak Prabowo sebagai presiden juga ya, Pak Prabowo sendiri mengakui karena dukungan Pak Jokowi kita menang dan seterusnya kan begitu. Nah jadi ya selama ada orang-orang ini misalnya ya mau gimana gitu ya, meskipun memang itu hanya dugaan-dugaan dan belum tentu juga karena itu. Barangkali Pak Jokowi juga merasa bahwa wah ini harus dilawan nih. Ngapain saya nunjukin begitu bego dan macam-macam misalnya. Buktikan aja sendiri, barangkali seperti itu. Atau misalnya seperti dugaan-dugaan yang beredar, ini sengaja dipelihara untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya. Kan kita nggak tahu. Atau sebagai pengalihan isu atau apa kan begitu. Ya, banyak juga dugaan-dugaan yang mengarah ke sana ya. Kemudian Jokowi bikin gaduh, polisi tidak netral karena ada pesanan dari atasan. Rakyat sengaja dibiarkan berseteru ya. Ini kita bayangkan saja betapa aneh, betul, konyol ya. Apa namanya bahasa komentar itu ini? Bulat atau apa? Ruwet gitu ya, bahasa-bahasanya ya. Ini kan apa namanya, kita tahu bahwa ini sudah sejak April 2025. Ini sudah lewat April 2026, ini udah bentar lagi udah Juni gitu ya. Ini tanggal 28, 29, 2 hari lagi udah Juni aja itu. Nggak terasa waktunya. Udah setahun lebih. Artinya selama setahun ini masa tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi ini berstatus asli atau berstatus palsu, atau memang tidak memiliki ijazah sama sekali.
Kan itu yang buat saya agak-agak konyol, teman-teman. Gimana ya? Kayak saya merasa, oh ini kok gini amat ya. Masa selama setahun gak cukup waktu untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu? Lah bagaimana ceritanya? Bertahun-tahun gak kelar-kelar, ini emang Indonesia ini emang gini amat ya? Bingung juga kita sebagai anak muda kan begitu. Ya oke, kita awam hukum, tapi jangan gak usah soal persoalan hukum dan seterusnya. Ini dibuktikan secara ilmiah, bukan secara hukum harusnya. Ya, bukan apa, secara ilmiah. Kan kita berbicara kertas. Tetapi lewat pengadilan misalnya oke, gitu ya. Atau misalnya memang sudah diproses lewat mekanisme hukum gitu ya. Nah, tetapi selembar kertas ini tadi itu berbasis ilmiah, harus dibuktikan secara ilmiah. Nanti tidak diuji saja tuh misalnya di pengadilan kan begitu, bukti-bukti yang kuat dan apa semacamnya itu. Konyol aja sih bagi saya lah gitu ya. Setahun membuktikan status ijazah asli atau palsu gak cukup waktu setahun. Emang si bodoh ini Indonesia kan kagak. Atau memang disik-disiknya aja untuk pengalihan isu kasus besar atau apa kan. Jadi kita menduga-duga ke sana. Tapi kalau saya kira nggak mungkin lah setahun nggak cukup waktu untuk membuktikan ijazah palsu atau asli. Kayaknya sengaja tarik ulur, kayaknya sengaja di lama-lamain kan begitu. Pak Jokowi aja pun kalau misalnya punya ijazah yang asli dan alumni UGM dan kemudian seorang negarawan, seorang tokoh, nggak mungkin juga beliau bertele-tele begini. Heboh rakyat yang pernah dipimpin beliau nggak masa sih nggak mau nunjukin apa-apaan ini kan gitu ya. Kan itu kecurigaan yang selalu saya baca itu. Wah macam-macam lah teman-teman, udah banyak lah dugaan-dugaan, kecurigaan macam-macam ya. Kita juga rada-rada pusing juga mau kalau mengikuti kasus ini nih. Nah kemudian kalau mancing beli umpan dilempar itu diamkan dulu, jangan buru-buru ditarik biar ikannya dapat besar lagi. Negara yang pemimpin-pemimpinnya tidak tegas dan tidak jujur. Kalau presiden perintahkan ambil ijazah Jokowi itu dan cek kebenarannya asli atau palsu, terus tindak lanjuti, apa hasilnya? Ya mungkin Pak Presiden juga mungkin boleh saja lah turun tangan begitu ya, dikarenakan kasusnya sudah terlalu lama ya. Ya minta aja, tapi ya mau gimana lah, wapresnya aja anak Jokowi dan dia menang juga katanya berkat Jokowi, dukungan Jokowi, ya mau gimana. Nah UGM sudah dirusak rektornya sendiri, yaitu OVA, terkait jasa Jokowi yang tak mampu mereka buktikan secara konkret proses kuliahnya sampai memperoleh ijazah Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Nah ini jurusan teknologi kayu gitu ya. Padahal kata Roy Suryo ya atau siapa itu, terorisme dulu ya, bahwa di UGM tahun segitu nggak ada teknologi kayu katanya. Saya nggak tahu lah ya. Ya macam-macam lah teman-teman ya. Kalau memang teknologi kayu gitu ya, coba dicek saja apakah ada jurusan teknologi kayu pada tahun itu. Kalau memang nggak ada, maka udah betul Jokowi berbohong. Dan bisa saja benar ijazahnya memang palsu. Kalau memang kan simpel aja sebetulnya, kalau memang mengklaim asli kan bisa saja seperti kata sekawan ini tadi, bahwa ya nah ini misalnya ya nggak mampu membuktikan secara konkret ya dari proses kuliahnya sampai memperoleh ijazah. Nah di sini lagi kita coba udah kebaca kong kali kong ikan busuk mulai dari kepala. Nah, Polri takut menangani ijazah Mulyono. Apalagi presiden tidak serius menangani dengan secara terbuka dan transparan. Tangkap Jokowi, gantung di Monas. Kalau saja Jokowi ijazahnya asli benar, tidak dia reka-reka Roy Suryo dan Tifa sudah dikandangi. Oh ya artinya ya mereka Roy CS dan udah dikandangi misalnya gitu ya.
Karena ijazah Jokowi benar palsu, polisi takut menyampaikan macam-macam itu ya. Nah, mungkin saya kira itu saja lah teman-teman. Nanti kalau ada pendapat ya boleh silahkan sampaikan. Ini video kita udah panjang juga ya. Itu saja, terima kasih. Salam dan sampai jumpa.